Ya, tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan secara utuh. Yang mudah-mudahan dari sini ke depannya ya berusaha untuk menjadi single parent yang baik. Tetap kita co-parenting dari aku bersama Inge, co-parenting anak-anak, tapi ya dari atap yang berbeda tentunya pastinya. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan salinan putusan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin tanggal 13 September 2023 hari Rabu, melalui IKON kita sudah mendapatkan amar putusan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Nah, di dalam amar putusan itu juga menyebutkan bahwa gugatan dari penggugat, yaitu pihak kami, dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi kurang lebih ada 3 poin ya. Itu tadi yang pertama. Poin kedua adalah hak asuh dari anak Marco dan Kenzo itu diserahkan atau diberikan kepada penggugat, yaitu Mas Ari Wibowo milik kami, dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Inge Anugrah untuk bertemu dengan anak-anak dan dengan seizin oleh klien kami Ari Wibowo. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya di dalam persidangan itu gugatan rekompensi. Nah, di situ hakim menyebutkan bahwa gugatan rekompensi dari Inge Anugrah itu tidak dikabulkan. Gitu. Jadi kembali ke tadi, keperluan kami ke pengadilan adalah untuk memohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan salinan putusan. Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Tapi memang ada syarat-syaratnya Mas Ari ya? Mungkin bisa dibilang syarat-syaratnya atau apa? Memang harus ada syarat-syaratnya ya? Syaratnya apa ya? Ya misalnya nggak bisa ganggu sekolah ketika. Oh iya dong, kan pendidikan nomor 1 dong, iyalah pasti pendidikan nomor 1. Dan itu tentunya saya walaupun pegang hak asuh penuh, tetap saya untuk segala sesuatu saya tetap akan merundingkan bersama dengan Inge, ya kan. Tapi ya saya tentunya senanglah dengan keputusan pengadilan. Kalau anak-anak diajak jalan keluar kota atau keluar negeri mungkin ada izin juga. Silahkan aja. Dari awal itu nggak tanpa tulisan dari hakim pun, itu dari awal sudah dibicarakan bebas, mau diajak keluar negeri, mau diajak keluar kota, mau diajak nginep pas weekend, silahkan aja selama tidak mengganggu pendidikan mereka. Kesiapan Mas Ari sendiri gimana Mas? Anak-anak sudah tahu ya, dan dari awal juga mereka mendoakan supaya hasilnya seperti ini gitu. Lancar, komunikasi dengan anak-anak juga lancar. Kesiapan Mas Ari sendiri sebagai seorang single parent terhadap hak asuh anak nantinya seperti apa gimana? Ya tentunya ini sesuatu yang pengalaman yang baru buat saya, belum pernah saya alami sebelumnya. Makanya tetap mohon doanya supaya bisa menjadi single parent yang baik, yang bertanggung jawab untuk anak-anak, dan itu tetap menjaga co-parenting juga. Tapi mungkin ada rencana apa sih di Mas Ari menaruh hak asuh ke... Benar nggak sih Mas, karena ada orang ketiga yang membenarkan itu? Ya,
Kalau pertimbangan kita belum tahu karena ini kan karena putusan itu diupload secara import, artinya kita bisa tahu pertimbangan-pertimbangan poin demi poin hakim kan dari salinan putusan yang sekarang sedang kita mau ngomongkan. Tapi yang jelas pertimbangan makanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Mas Ari dan gugatan kita itu dikabulkan seluruhnya, tentu rumusnya kan pasti karena pengujian fakta di persidangan. Artinya yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, ya berarti terbukti ya. Makanya hakim mengabulkan seluruhnya. Dan sebaliknya, segala tuduhan-tuduhan miring atau berita-berita miring yang ditujukan kepada Mas Ari Wibowo, dengan adanya putusan ini berarti kita bisa bilang telah terbantahkan. Sebenarnya kembali lagi, sidang ini kan sidangnya tertutup. Ya, kita harus hormati marwah pengadilan, khususnya majelis hakim lah yang memeriksa perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau bicara bukti, memang dari awal di dalam gugatan kami, setelah kami melakukan perubahan gugatan, di situ kan kami sampaikan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab percekcokan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang atau kemarin 13 September itu hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat, gitu ya. Jadi ya kami serahkan kepada masyarakat saja untuk menilai itu. Jadi di dalam gugatan kami mendalilkan adanya pihak ketiga, dan kemarin hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat itu dikabulkan untuk seluruhnya. Berarti dasarnya dari itu ya? Ya setelah sudah memberikan semua bukti dan saksi. Betul. Dalil-dalil itu juga tentunya kita sudah buktikan di persidangan. Berarti itu yang menguatkan Mas Ari akhirnya memiliki hak asuh penuh anak-anak. Iya. Karena dari pihak sana yang memiliki orang ketiga. Ya, karena gugatan kami yang dikabulkan oleh majelis. Begitu aja. Nah, gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi masalah bagaimana pembuktiannya itu siapa? Enggak. Kami sampai sekarang nggak akan mau masuk ke situ karena sidangnya tertutup. Oke, Mas Ari, tadi Mas Ari bilang ini doanya anak-anak, karena anak-anak menginginkan ini. Apakah anak-anak memang menyaksikan orang ketiga, mamanya atau ibunya? Nah, gini, jadi pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu. Itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya ketika di awal-awal ada berita, Inge kaget, kok tahu-tahu tahu-tahu diceraikan gitu ya kan. Ya itu semua hanya permainan drama, karena sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga Inge pun sudah tahu, dan ya bahkan memang sudah mengakui. Anak-anak lebih dekat ke Mas Ari atau Mbak Dekat Inge? kedua-duanya. Tapi lebih dominan ke Mas Ari. Apa karena Saya perlakuan nggak bisa itu bukan kalau saya ngomong, aduh, ntar dibilang nyombong lah, dibilang kok berusaha memecah belah. Tapi yang pasti gini lah, perceraian ini bukan sesuatu yang tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian, ya kan? Udah pasti ini adalah kegagalan dari kedua orang tuanya. Saya tidak bilang 100% salah satu pihak yang salah, tidak. Pasti yang namanya perceraian ini sudah pasti yang namanya sebuah keluarga, suami istri pasti sudah mencoba untuk memperbaiki, tetapi mungkin memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Anak-anak pun sudah mengetahui semua kejadiannya, mereka pun sudah menyetujui perceraian ini. Jadi kalau dibilang anak-anak menjadi korban atau apa, mereka sudah tahu dan mereka sudah memilih juga. Berarti anak-anak mau sudah ikut siap. siapa. Maksudnya anak-anak sudah siap, mungkin mental dan Sudah jiwanya sangat juga. siap ya. Bahkan kemarin saya kasih tahu mereka, kalian udah tahu nggak hasilnya? Udah tahu.
Terus gimana? Apa ada yang mau diomongin nggak? Nggak sih Dedi, mau balik main game. jadi berarti sudah santai menerima, aja ya? sebetulnya mereka santai ya. Tapi anak-anak sendiri yang memilih untuk tinggal bareng Mas Ari atau gimana sih Mas? Anak-anak yang memilih, Oh, anak-anak yang memilih. anak-anak yang memilih untuk ikut dengan saya, Sempat bertanya alasannya. mereka sudah tahu alasannya. Ya, semua sebetulnya dari awal semuanya itu sudah sangat jelas dan bahkan Inge pun sudah mengakui semuanya. Cuman mungkin ketemu dengan tim pengacara ini, mungkin cuman ini aja ya, saya punya bayangan aja gitu. Bisa jadi tolong jangan akui, bantah semuanya. Akhirnya berubahlah semuanya gitu menjadi sebuah kebohongan besar. Dan di situ kan anak-anak juga ngeliat gitu, loh kok mama berubah gitu, kok dari awal ngomong begini kok jadi begitu. Jadi ya semakin sadar lah mereka sendiri. Jadi ya sangat disayangkan. Tapi anak-anak sendiri tetap menyayangi mamanya meskipun Iya, saya selalu bilang apapun juga yang terjadi ini adalah kesalahan kami, kedua orang tuanya, bukan kesalahan anak-anak. Sama sekali perceraian ini bukan karena mereka, karena seringkali mental anak-anak juga kalau orang tuanya bercerai dan mereka tidak tahu apa sebabnya, seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kita salah apa Dedi, Mami gitu, sampai kalian bercerai gitu. Jadi makanya dari awal tuh sebetulnya sudah jelaskan sebab perceraiannya apa, dan ya itu Inge sendiri sebetulnya dari awal sudah mengakui semua. Anak-anak tidak membenci maminya seperti tadi Mas Ari bilang dia kecewa iya, membenci tidak, karena ya kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna, baik saya maupun Inge nggak ada yang sempurna gitu ya. Dua-duanya nggak luput dari kesalahan. Cuma kalau yang untuk urusan yang ini ya mereka menyayangkan ini terjadi, tetapi mereka bisa move on kok. Tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu. Karena anak-anakku udah move on. Mungkin untuk kesepakatan ketemu selama ada kesepakatan untuk ketemu itu bagian harinya ada Apa? anak-anak ketemu dengan mamanya. atau Bebas dibebaskan. kapanpun, mau ketemu kapanpun, tidak ada waktu khusus, selama tidak mengganggu sekolah, ya, bebas mau ketemu anytime. Dia Mas Ari tidak akan pernah membatas-batasi, karena Mas Ari tahulah kita sadar, kita pun tahulah sadar bahwa ini kan ibu kandung ya, nggak mungkin ada pembatasan. Mas Ari tadi bilang tinggal orang tuanya atau papinya yang belum move on. Masih Siapa? ada Oh, enggak. Ada Kita udah papinya siapa? dirimu. Oh enggak, media, Oh, oke. media move Berarti on, Mas Ari media sudah- netizen. Oh, Kalau oke. anak-anak udah move on, kita kan harus move on juga gitu.